بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة الله يغفر الذنوب ويستر العليم يصلح أمور المسلمين ويبقينا وإياكم شر الباغين وشر الحاسدين وشر المستكبرين يرحم المسلمين ويفرج على المسلمين أن يوفقنا لمن يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجعلنا وإياكم في مستقر رحمته مع اللطف والعافية على ما نوى سلفنا الصالحون على من نوينا بهذه الجلسة علمنا وجميع شيخنا ومعلمينا على من نوى مؤلف هذا الكتاب سيد الوالد أبو زيد المطوف بن عبد الله بن أحمد بن حامد أذكره على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل وصحبه. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بعلوم مشايخنا بعلومكم في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نذرت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه. Sengaja aku bernazar iktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Al-hadits ats-tsamin wal 'ishrun. Seterusnya hadis yang ke-28. An Asma binti Umais. Diriwayatkan oleh Asma binti Umais radhiyallahu anha qalat. Asma binti Umais berkata, ujar Asma binti Umais ini sahabat perempuan yang masih masuk awal-awal perempuan yang masuk Islam. Asma binti Umais ikut umpat hijrah ke Ethiopia, Habasyah. Asma binti Umais adalah istri dari Al-Imam Ja'far At-Tayyar atau Imam Ja'far, bukan Ja'far As-Shadiq. Ja'far At-Tayyar ini sepupu Nabi. Kalau Ja'far As-Shadiq itu siapa? Al-Imam Husain punya anak, Muhammad Baqir punya anak, Ja'far As-Shadiq. Abahnya Ali Urairi, tahu di bawah. Jadi Ja'far ini bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Berarti bapak lawan Sayyidina Ali. Lawan Sayyidina Ali bapak. Ja'far bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Berdua bapak adik. Kalau Sayyidina Ali punya istri siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Kalau Ja'far bin Abi Thalib punya istri itu Asma binti Umais, melahirkan putra namanya Muhammad bin Ja'far. Jadi setelah Imam Ja'far At-Tayyar, Imam Ja'far, kenapa digelar At-Tayyar? Ada ngaran orang At-Tayyar. So ada ngaran orang At-Tayyar. Ya udah kami ada. Apa dalam hati ngarannya Tayyar.
Sekalinya toyar itu yang memiliki yang bisa terbang, memiliki dua sayap. Kenapa? Karena Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib diutus oleh Nabi Muhammad di dalam satu pasukan untuk melaksanakan suatu peperangan yang terjadi di tempat nangarannya Mu'tah. Jadi di kitab sejarah ada nangarannya Perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu sudah diramal oleh Nabi Muhammad. Belum lagi terjadi peperangan, sudah diramal. Dan Nabi yang memimpin kena Abdullah bin Rawahah. Apabila Abdullah bin Rawahah wafat, kena naik lagi yang jadi pemimpin. Di antaranya Ja'far bin Abi Thalib. Bilanya ini meninggal juga, nah itu sudah bertiga yang diisyaratkan oleh Nabi dan berataan meninggal di Perang Mu'tah, mati syahid. Dan Imam Ja'far ini, Sayyidina Ja'far, kedua tangannya putus, pagat tangan, sehingga diganti oleh Allah dengan dua sayap. Jadi ujar Nabi SAW dalam riwayat, Ja'far bin Abi Thalib terbang di kebun-kebun surga dengan dua sayapnya. Makanya sayap atau terbang bahasa Arabnya toyar. Makanya pesawat terbang itu bahasa Arabnya ta'ir, sesuatu yang terbang. Asma binti Umais ditinggal oleh sang suami Ja'far bin Abi Thalib. Tadi Ja'far bin Abi Thalib meninggal di Perang Mu'tah. Sepeninggal Sayyidina Ja'far, Asma binti Umais menikah lagi dengan Sayyidina Abu Bakar. Diambil bini oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar menikahi Asma binti Umais, punya anak namanya Abdullah bin Abu Bakar. Dengan banyak saudara-saudaranya, diantaranya saudara Abdullah ini, walaupun lain ibu lah. Ada Siti Aisyah, ada Abdurrahman bin Abu Bakar. Banyak. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, diganti lagi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi orang-orang hebat berataan, ini laki orang nih. Asma binti Umais, suami pertamanya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Suami keduanya setelah meninggal yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah meninggal Sayyidina Abu Bakar, dikawini lagi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itulah seterusnya. Jadi ini orang hebat. Sahabiyah yang mengabdikan hidupnya untuk Nabi Muhammad. Apa ujar beliau meriwayatkan hadis Nabi? Qalat sami'tu Rasulullah yaqul. Aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, bi'sal abdu abdun tajabbar wa'tada waqtal nasyal kabir al-muta'al. Sejahat-jahatnya hamba ialah hamba yang merasa hebat, hamba yang merasa lebih dari orang lain, hamba yang sombong dengan keadaan yang dimilikinya. Tajabbar itu merasa hebat, merasa apalah, ya merasa hebat. Makanya ada nama Allah Al-Jabbar. Ada orang di antara guru kami yang jadi pemangki, Abdul Jabbar, hamba dari Tuhan Zat yang maha hebat. Jadi ada seorang hamba, dan hamba ini jelek, hina. Kenapa ia hina? Karena ia tajabbar, merasa hebat. Wa'tada, dan berlebihan. Angkuh, wahtala, dan sombong. Wa nasyal kabiral muta'al, dia lupa ada Allah yang maha tinggi dari segala-galanya. Sehebat apapun manusia, tetapnya adalah makhluknya Allah. Wa hatta Fir'aun sekalipun yang mengaku Tuhan, yang kekuasaannya diakui oleh dunia saat itu, tetap kalah siapapun lagi. Namrud, hebat, bengis, kuat, kekuasaannya menyeluruh hampir sedunia, tapi hanya dibinasakan oleh Allah dengan seekor
lalat, nyamuk, lalat, hina. Jadi bila ada orang yang merasa hebat dari yang lain, merasa lebih dari yang lain, dan merasa bangga lawan dirinya, itu ujar Sayyidah Asma meriwayatkan dari Nabi, itu bi'sal abdu, hamba nang buruk, hamba nang kada baik. Dan kita terhindar dari sifat nang merasa hebat, sifat nang merasa harad, apalagi sombong lawan apa nang kita miliki. Kita kada tahu kayak panggit orang merasa sugih karena nang dihiga kita ada orang miskin. Siapa tahu nang miskin menurut pandangan kita hatinya saling sugihan, sehingga kada pusing ini memikirkan. Ada macam-macam lah. Ini contoh gambaran seorang hamba yang buruk, hamba yang merasa lebih hebat dari orang lain. Paham aja kita ini, merasa hebat dari orang lain, apalagi ada Allah kan. Berarti entah wajah bila orang merasa harap tuh ketika ada harap, merasa aja kok, merasa hebat ketika ada hebat. Habis itu bi'sal abdu, abdun tajabbar wa atada wa nasiyal jabbar, kurang lebih artinya. Selanjutnya bi'sal abdu abdun saha wa nasiyal maqabir wal bilad. Sejahat-jahat makhluk juga, sejahat-jahat manusia, hamba adalah seorang hamba yang lupa lawan makabir, kuburannya, wal bila, dan azab kubur, siksa kubur. Itu jahat juga manusia, jadi Nabi Muhammad. Ada seorang hamba yang kada ingat lawan kubur. Ini di mana-mana kubur itu kisahnya kayaknya. Belajaran kami di langit kubur juga, di Uruk semalam kubur juga, apalagi di mana? Di sini kubur juga, di mana lagi? Mandulu kubur, apa kisah nih? Kematian nggak kita? Wallah alam, mungkin Allah hendak mengingatkan kita berapa umur kita sudah, berapa tahun dah kita hidup, beringat saja. Waktu anum masih tetap aja ingat. Madang Tuhan kan meninggal, ada. Disuruh kita ingat kuburan, suruh kita ingat siksa yang ada dalam kubur itu menyakitkan. Siapapun kita, hendak selamat, kuburan diingat-ingat. Di mana kami belajar semua? Di Uruk kalau ada salah. Ada hadisnya bunyi apa? Dan hadis lah perkataan seorang imam tokoh Islam, Yahya bin Mu'adz. Yahya bin Mu'adz. Apa ujar beliau? Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukaha wa bana qabraha qabla an yadkhulaha wa bana qabrahu qabla an yadkhuluhu. Yang terakhir, wa alqa wa arda rabbahu qabla an yalqa. Itu dia beliau. Tuba, beruntung. Siapa yang beruntung? Liman tarakan dunia, orang yang meninggalkan dunia. Qabla an tatrukaha, sebelum dunia meninggalkannya. Maksudnya apa tuh? Di antaranya apa yang kita punya, apa yang kita berisi, apa yang kita miliki, itu tinggalkan dengan diinfakkan atau dipakai gasan mencari ridho Allah, berarti meninggalkan dunia. Karena hal yang dipakai untuk Allah atau untuk agama itu kada dimasukkan hukumnya dunia. Karena ngaran dunia itu aslinya karena kutuk jadi hina. Amun dunia nang hina itu nang meninggalkan kita, berarti buruk pada dunia. Dunia nang karena kutuk aja meninggalkan, berarti nang ditinggalkan ini lebih jelek lagi.
Sakira dunia yang kita miliki itu hukumnya kada dunia, kada kena kutuk, maka pakai gasan sarana untuk mencari ridho, cinta dan senangnya Nabi Muhammad. Ujian Nabi Muhammad, ad-dunya mal'un, dunia kena kutuk, dunia kena laknat, wa mal'unatun ma fiha, dan kena laknat juga apa-apa yang ada di dalam dunia ini, semuaan dunia dan isinya kena kutuk. Dunia itu apa? Masih wallah, sesuatu selain Allah hukumnya dunia. Jadi semua yang ada di alam semesta ini selain Allah itu kena kutuk, illa kecuali zikrullah, hal yang dengan hal itu di situ ada Allah. Duit bila dipakai kesan Allah, dipakai kesan akhirat, berarti duit yang dipakai itu kada kena kutuk, kada kena laknat. Sepeda motor, amunnya gasan mau warung aja, atau gasan berjalanan kada karuan tampuh aja, berarti itu kena kutuk. Tidak. Supaya kada, jangan dijadikan kena kutuk, bawa pakai ke masjid, pakai tulak ke majelis, pakai silaturahim, mau bahanu dipakai munjun, kata salah, refreshing. Karena Nabi Muhammad nyuruh al-khadrawat, salah satu tajilul basar, al-khadrawat, ilma al-jar, wajhil hasan. Nah, jadi berataan kita pasti memiliki dunia karena kita hidup di dunia. Sakira itu kada hukum dunia pakai gasan akhirat. Bila kali dipakai gasan akhirat berarti hukumnya dunia, dan dunia ujar Nabi Muhammad dalam riwayat mal'unun, karena laknat oleh Tuhan. Jadi tinggalkan sebelum dunia yang hina itu meninggalkan kita. Itu ciri orang yang beruntung. Yang kedua, yang pas lawan bab kita adalah wabana qabrahu qabla an yadkhulahu. Orang itu membangun kuburannya, mengolah kuburannya, sekira pas inya masuk dalam kuburnya kena, maka inya betah di dalam kubur itu. Ya, ada kuburan tuh udah dibuat di lawan mayat, ada ular dalamnya, ada apa lagi? Ada api isinya, ada macam-macam. Jadi sekiranya jangan angka itu tuh, ulah baik-baik, dekorasi rumah bagus-bagus. Karena rumah-rumah kita yang ada di dunia ini hanya rumah majazi, bukan rumah hakiki. Rumah hakiki kita adalah kuburan. Kubur yang ada itu adalah rumah masing-masing. Itu kayak di belakang masjid nih. Itu rumah asli kita tuh. Entah di mana rumah kita ada tahu. Yang di mana kah? Jadi ulah kuburan baik-baik, didekor baik-baik. Sebelum kita masuk ke dalamnya, maka ciri orang yang beruntung, orang yang menjadikan kuburannya itu indah, mewah, megah, nyaman, dingin, adem, tarang sebelumnya masuk. Misal ada orang nukar tanah, imbah nukar tanah, orang tadi misal contoh aja lah, misal wah ini nyewa rumah, ada berejeki nukar tanah, imbah ada tanah, lalu maulah menajak pondasi kayak itu kan orang nak ulah rumah. Pas pondasi ditajak, lalu pindahan, ampih di rumah kontrakan, ampih di barak, pindah ke rumah seorang di mana tuh di atas tanah yang ada pondasi tadi, nyaman lah kira-kira. Pindah ke rumah seorang tapi pondasinya aja ada, dinding gak ada, hatap gak ada, listrik maginannya, WC-nya ada. Jadi apa nyamannya rumah itu? Tanahnya luas. Kenal mula rumah kayak masjid nih rumahnya. Pondasinya keliling, pondasi warnanya, tiangnya kan ada, atapnya kan ada, dinding kan ada, listrik kan ada, sarabak kan ada. Nyaman lah pindah, belum nyaman lagi. Saya kira nyaman rumah tuh diapain? Diulahkan mbah pondasi. Pondasi itu ibarat orang beriman itu syahadat. Sudah suatu hari kita bahas di sini.
Bila orang tuh mau bersyahadat berarti isi rumah lawan pondasi, isi tanah lawan pondasi. Ulah akan pulang tihang-tihangnya nang kuat, apa tihangnya sholat sembahyang nang kada bersembahyangan berarti rumah kada betihang. Kayak kalau anda katok tihang ada deh, ada mungkin kawat. Satu-satunya nang andaknya di atas tanpa ada penopang nang alami itu hanya langit. Wa ilas sama kaifa rufi'at. Bagaimana Allah tinggikan langit tanpa ada tiang. Seberataan benda ini perlu tiang, perlu penyangga untuk ada di atas. Songkol harus ada tiang, ada tiang ada Allah. Nah, jadi sekiranya nyaman, ulahkan tiangnya, yaitu sholat. Sekira kada kehujanan, ulahkan hatapnya itu puasa, pelindung, jadi asam wujud ledon. Puasa itu adalah pelindung perisai. Apalagi sekiranya nyaman di rumah tuh, ulahkan ventilasinya, cariakan alat-alat pembersihnya. Amun rumahnya ganal, mewah, tapi alat pembersih kadang rumahnya kada nyaman juga. Ibak lawan tahi cacak, ibak lawan tahi burung, ibak lawan dedaunan, debu dan lain-lain. Kada nyaman. Cariakan pembersihnya. Apa pembersihnya? Sedekah. Ujar Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum sebagai pembersih. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan. Rumah nang baik itu rumah nang barasih, ventilasinya ada. Lalu bila rumah tuh hendak tarang juga mau kada mau harus dilampui, lampu perlu listrik. Ulahkan cari PLN takuni pasang, kami hendak masang KWH, kami hendak masang lampu banyak-banyak. Sekira rumah kami tarang, apa lampunya banyak, diantaranya apa lampunya? Qiraatul Qur'an, baca Quran. Dalam malam kita baca Quran sehari-sehari. Ada enak. Ada baca Quran ya, rajin baca Fatihah itu Pak Quran ya juga. La haula wala quwata. Kalimatul haq urida bihil batil, itu ucapan orang koler. Aku baca Quran, itu lain Quran itu. Maksudnya ambil Quran, buka, baca. Sehari-sehari ini ada kira-kira. Jangan bulan puasa wara mengaji. Bulan puasa tak buka Quran. Tadi suatu buka Quran. Qurannya hingga kesan jujuran wara. 17 tahun dah kawin nikah, ada suatu buka Qurannya. Bakulat. Badamu itu ketulahan lawan Quran. Nyata getalan dah coba iya. Jangan Quran, kitab aja badamu getalan pasti deh. Udah mau itu fakta. Getalan gak ada. Mana yang soal kelapatan tren ya? Getalan kamu. Kitabmu tuh udah buat. Kadang mandak tumpang tindih, kada pas andaknya. Kitab tafsir di bawah, luput tafsir itu atas karena isinya Quran. Ini kada. Kitab sama paling atas karena kitab Naruto misalnya. Ya, apalagi Gudang Jati atasnya. Maginannya kacau. Pulpen kada badap. Itu dilajari dan ulama melajari. Di atas kitab jangan ada benda kecuali lebih mulia dari benda gitu. Ini kitab utuh, anda di Quran ada apa karena lebih ada Quran daripada ini. Itu pertulahan Allah nang sarik. Itu daerahnya kada berasa. Coba ya. Nah, sakira kenapa tadi? Kuburan kita tarang, makanya nangai kita baca doa Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah kasih sayangi kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imama. Jadikan Quran itu bagi kami sebagai pedoman. Wa nuran. Jadikan Quran itu sebagai cahaya bagi kami. Kan kita baca itu membaca Quran kan? Waj'alhu lana imaman. Jadikan Quran itu imam sebagai pedoman kami ya Allah. Maksudnya kami ini nah ya Allah ya nah. Bagawi apakah, berucap apakah, tolong
sampurnakan lawan Quran itu aturannya. Jangan keluar dari koridor aturan Quran. Ada paham Quran, hadis Nabi ada. Nah, hadis itu seolah-olah kayak penerjemahan makna dari maksud Allah yang ada di Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran. Jadikan ya Allah Al-Quran itu bagi kami sebagai cahaya. Mati orang nang ketujuh baca Quran juga sama pada mati, tapi dikuburnya tarang. Rumahnya kayak berisi listrik. Rumah ganal, rumah mewah, tingkat 3, kanal, tapi kada berlistrik, apa nyamannya? Kan nyamannya, ada nyaman kan? Nggak mau kipas angin kada mau dinyala. Walaupun aksesorisnya lengkap, AC nggak pasang, kipas angin di mana-mana, apa vakum cleaner ada, cahayanya nggak ada, listriknya nggak ada. Nah, listriknya Quran tuh saya kira bercahaya, itu paling nyaman. Ada lagi yang paling nyaman daripada baca Quran, dan ini di mana aja kawan, yaitu dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Orang nang katuju bersalawat lawan Nabi pasti bercahaya. Kita benar ya, kita melihat saking banyaknya mata kita ini berdosa. Kita melihat ahlus salah ala Nabi Muhammad yakun bahjatan wa sururan wa nuran. Pasti bercahaya, pasti berwibawa, pasti sejahtera. Kemana jahilnya bercahaya. Rumah nang dimasukinya bercahaya. Kubur nang dimasukinya bercahaya. Laisa muhtajan ila suruji. Kada perlu lagi lawan lampu, inyanya nang bercahaya sudah. Ini tuh kata-kata aja sebujurnya. Intinya orang nang katuju bersolawat pasti kuburannya kayak tarang di dalam kubur, walaupun di atas kuburannya kadok, walaupun lain aja bila aku mati lah, bila aku meninggal kena pasangnya kan lampu sorot 6 biji di atas kuburan. Oh, saya kira kubur kotaran. Amun nang kalakuan bisa nono tetap ay kadap di dalam. Dalam Maulid Ad-Daibai nanti kita baca itu. Apa? Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an syah. Imbahnya ada kan itu. Kullu baitin anta sakinuhu. Setiap rumah yang kau masuki wahai Rasulullah, laisa muhtajan. Kada perlu lagi lawan apa? Laisa muhtajan ila suruji. Kada perlu lagi lawan lampu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad punya cahaya, dan cahaya beliau di atas cahaya hujan buhan nasi dari yang bahari. Tahu nasi dari ya? Nung tuha-tuha tahu. Nabi Muhammad bagai purnama, cahayanya di atas cahaya. Kalah cahaya nang ada. Makanya Nabi Muhammad tuh kada ada bayangan. Kenapa? Karena matahari nang kalah. Nabi berjalan kemana aja pasti ada awan. Tapi lain awan kinton. Nah, ada awan nang melindungi. Lain awan itu melindungi Nabi. Tapi matahari nang dilindungi oleh awan. Karena andai kada ada awan, matahari itu kada kalah. Silawan matahari. Badu cahaya lawan Nabi Muhammad. Kalah, jadi sakira kubur tarang tadi. Makanya man ba gawiannya salawat nih kan kaduyo kan. Sambil nyopir kawa, sambil mau unjul kawa, sambil apa? Sambil guring kan kawa, hendak guring kawa, sambil nyanga iwak kawa salawat. Amun baca Quran sambil ngonjur kan, parai. Amun baca Quran sambil nyanga iwak hangit. Amun baca Quran sambil menyopir tabrak Quran. Tapi salawatnya mun benar. Iya kan data baca juga kan tahu lagi deh. Hendak tarang kan kubur. Jadi orang yang bersalawat selalu lawan Nabi Muhammad. Karena ketika salawat dan salam dibaca, Nabi balas pasti. Kan bakal apa namanya? Kan bakal kada bercahaya.
Itu sudah fakta, riwayat banyak yang menyebutkan. Oleh karena itu, sekira kuburan kita tarang, jadi sambil anggap ingat-ingat kubur nih, supaya kita jangan jadi hamba nang bi'sal abdun saha wa nasiyal qabra wa nasiyal maqabir wal bila. Hamba yang hina, hamba yang buruk adalah hamba yang kada ingat lawan kuburan dan kada ingat lawan siksa-siksa kuburnya juga. Jadi mudahan kawat baca lah. Nang baik itu salawat baca, Quran baca, makin banyak bacanya Quran iya, salawat iya, tarang cahayanya. Amal cahayanya nangka kayak kunang-kunang, ya alih ya lihat. Supaya kelihatan. Nang sekira nyalak, kayak pun ada nih. Nyalak kan? Coba lihat, ada riwayat Siti Aisyah, dan ini ratusan kali lo mendengar di mobilnya Abu ya dulu, karena berkisah abahnya Abu ya, Habib Abdullah bin Ahmad bin Hamid Al-Kaf, dikisahkan sidin sebulan beberapa puluh kali dengar gitu. Apa yang dikisahkan? Nabi Muhammad suah masuk ke rumah Aisyah, Siti Aisyah lagi mencari jarum dan bubur, tatamu itu jarum. Tarang berarti. Kenapa? Ada Nabi Muhammad. Jadi orang yang bersalawat terus, insya Allah kuburannya dijadikan kuburan yang tarang. Karena sesuai lawan teksnya ada pun banyak menyebutkan di antaranya yang rancang kita sambal, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Orang yang ketujuh bersalawat, ada perlu cahaya, ada perlu apa? Dan perlu lampu lagi, pasti bercahaya. Orang yang ketujuh bersalawat ada habisnya panggil salawat itu. Semuaan di situ anda. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang suka bersalawat, nang kaubar bersalawat, apapun gawian kita, mudah-mudahan Allah istimewakan lisan bibir kita dengan selalu mengucap salawat dan salam untuk Nabi Muhammad, sehingga Allah jadikan kubur kita terang berkat salawat kesan bagi dan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Karena kita sambung, mudah-mudahan bermanfaat dan mudahan selalu dalam kesehatan, ketaatan, panjang umur dalam keimanan dan kemaslahatan untuk semuanya, dan insya Allah bawa iman, bawa Islam, bawa ihsan sampai mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah ini ya, wa inna kullanya salih wa Al-Fatihah.